Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang teks inspiratif. Ini pembelajaran bab ke-6. Setelah kemarin belajar tentang teks diskusi, kita belajar teks inspiratif. Nanti ada 4 kompetensi dasar yang ada di bab ini, sama dengan bab sebelumnya ya. Untuk hari ini kita akan belajar KD mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Kalau kita perhatikan kata-kata tadi yang menjadi kunci pada bab ini adalah peduli, simpati, empati, dan inspirasi. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Simpati itu adalah keikutsertaan, merasakan perasaan orang lain, baik senang maupun susah. Kalau empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Kemudian inspirasi. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Kemudian kita masuk ke teks cerita inspiratif. Jadi untuk teks cerita inspiratif itu bentuknya adalah teks. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana saja, termasuk bisa dari film ya. Dari film, kemudian dari pengalaman langsung. Nah, kalau teks ini ya bisa diambil dari mana saja sebenarnya, hanya saja dituliskan dalam bentuk teks. Namanya saja teks, berarti dalam bentuk tulis. Oke, teks cerita inspiratif itu adalah ragam teks narasi yang mengisahkan suatu peristiwa yang berisi suatu permasalahan dan cara tokoh menyelesaikan permasalahan tersebut yang menginspirasi dan memotivasi pembaca atau pendengar untuk melakukan hal yang sama. Jadi inspiratif itu bersifat inspirasi. Teks ini adalah teks yang sekiranya kalau kita baca itu kita terinspirasi ikut pengen ikut seperti apa yang ada pada teks. Ciri-ciri daripada teks inspiratif ini adalah dapat berupa kisah nyata atau fiktif, tapi kebanyakan berupa kisah nyata. Jadi seseorang yang pernah atau punya cerita inspirasi ini, kemudian dia tuangkan dalam bentuk teks. Nah, ini nanti menjadi teks cerita inspiratif. Kemudian yang selanjutnya adalah mengandung suatu permasalahan hidup yang membuat tokoh berada pada masa yang sulit. Jadi kisah ini nanti ada permasalahan, ada konflik yang mengakibatkan tokoh ini berada pada masa-masa yang sulit, masa-masa terpuruk, masa-masa yang tidak enak. Kemudian selanjutnya ada pergolakan batin, ada masalah batin. Kemudian nah, dari masalah itu nanti akan ada titik balik menuju kebangkitan. Masa titik balik menuju kebangkitan. Nah, setelah punya masalah, kemudian dia bangkit. Nah, menemukan jalan keluar yang datang tidak terduga. Nah, ada resolusi, ada penyelesaian, ada jalan keluar. Dan pada akhir cerita, ini biasanya mengandung akhir yang bahagia atau happy ending. Itu adalah teks cerita inspiratif. Ya, banyak sekali teks-teks cerita inspiratif. Kalian bisa cari di buku tulis, di buku paket, di situ ada, kalian bisa cari. Di internet pun banyak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.